Misalnya kita punya di sini fx sama dengan harga mutlak x. Pertama, kita diminta memeriksa dulu ini fungsi genap, fungsi ganjil atau bukan keduanya. Jadi di sini rekan-rekan bisa cek di sini yang pertama, jika rekan-rekan mengambil sebarang x yang ada pada domainnya, di sini domainnya berarti min pi sampai dengan pi, maka nanti min X, negatifnya dari X itu pasti juga ada di min pi sampai dengan pi. Jadi di sini sebenarnya ilustrasinya sederhana ya. Kalau rekan-rekan punya di sini min pi, di sini 0, kemudian di sini pi, nanti jika misalnya mengambil X di sini, nah maka otomatis min X-nya itu pasti ada di sini dia. Jadi dia masih ada di dalam domain ini. Atau misalnya jika rekan-rekan mengambil X-nya itu di sini, maka nanti min X itu ada di sini dia. Jadi dia masih ada di domain itu ya. Jadi nanti min X itu selalu berada di antara min pi sampai dengan pi. Kemudian kita akan melihat nilai dari f dari min X. Jadi di sini setelah min X-nya terdefinisi pada domain, kita cek sekarang f dari min X ini berarti min X kita substitusi ke dalam fungsi yang di sini. Jadi kita punya di sini harga mutlak dari di sini min X. Nah, jadi di sini harga mutlaknya dari min X ini berarti menjadi X lagi. Nah, dengan demikian dia kembali lagi ke fungsi fx. Nah, jadi karena min X sama dengan f dari min X sama dengan fx, maka kita peroleh bahwa f adalah fungsi genap. Nah, jika dia fungsi genap, maka deret Fourier-nya diberikan oleh deret kosinus Fourier nanti. Jadi kita akan menghitung sekarang deret Fourier-nya di sini. Jadi di sini yang B, karena F genap, maka F akan kita ekspansi ke dalam deret kosinus Fourier ya. F akan diekspansi ke dalam deret, di sini adalah kosinus Fourier. Nah, untuk deret kosinus, rekan-rekan ingat berarti nilai BM-nya 0 ya. Jadi kita tinggal melihat nilai A0 dan AM. Nah, pembahasan terkait ini sudah rekan-rekan kaji di pertemuan minggu lalu ya. Rumusnya sudah rekan-rekan dapatkan. Jadi dari sini kita peroleh di sini sehingga BM-nya otomatis dia 0 di deret Fourier-nya. Jadi tinggal menyisakan kita mencari A0 dan AM. Jadi sekarang pertama kita akan mencoba mencari A0. Nah, karena dia genap, maka A0-nya kita tuliskan menjadi 2 per L integral 0 sampai dengan L fx dx. Nah, L-nya jangan lupa ya rekan-rekan cek karena di sini dari min pi sampai dengan pi, berarti di sini rekan-rekan punya periodenya ini adalah 2pi. Jika periodenya 2pi berarti L-nya itu adalah pi di sini. Di sini kita substitusikan untuk L-nya 2 dan fx-nya di sana tadi harga mutlak X ya. Jadi di sini rekan-rekan peroleh 2 per pi integral 0 sampai dengan pi dari harga mutlak X dx. Nah, kemudian rekan-rekan ingat untuk fungsi fx sama dengan harga mutlak X di sini, untuk kasus 0 sampai dengan pi, maka dia bernilai X. Masih ingat ya definisinya harga mutlak? Bisa kita ingat kembali di sini, dia X atau min X di sini. Jika X-nya lebih dari 0, jika X-nya kurang dari 0. Jadi jika fungsi ini berada pada selang 0 sampai dengan pi, maka dia definisinya akan terdefinisi oleh fungsi X yang di atas ini ya. Di sini menjadi 2 per pi integral 0 sampai dengan pi X dx. Nah, di sini jika kita hitung, maka akan menjadi 2 per pi, nah di sini adalah setengah X kuadrat ya, dari 0 sampai dengan pi. Kemudian kita akan substitusi di sini. Di sini bisa kita sederhanakan dulu, maka di sini tinggal menjadi
1/Pi, kemudian X kuadrat ya, berarti Pi kuadrat dikurangi 0 ya. Nah, jadi di sini hanya bersisa Pi ya. Jadi ketemu A0-nya adalah Pi. Sekarang kita akan menghitung AM-nya. Nah, karena di sini fungsi genap, maka di sini kita punya AM, ini adalah 2/L, integral 0 sampai dengan L, di sini menjadi Fx cos M Px per L dx. Jadi di sini rekan-rekan peroleh 2/Pi, tadi L-nya Pi ya, 0 sampai dengan Pi, harga mutlak X. Nah, ini langsung saja ya, untuk 0 sampai dengan Pi, maka harga mutlak X-nya ini terdefinisi menjadi X ya. Di sini menjadi cos. Kemudian di sini L-nya di sini adalah Pi, berarti di sini nanti bisa kita sederhanakan dengan Pi yang ini. Ini hanya bersisa tinggal cos MX dx. Nah, kita akan mencari integral dari X cos MX. Nah, kita akan menggunakan rumus Tanzalin ya, biar lebih cepat nanti. Di sini cos MX ya, di sini turunannya 1, 0 ya. Integralnya cos di sini berarti 1/M sin MX, kemudian integralnya ini sekali lagi menjadi 1/M kuadrat ya. Min di sini cos MX. Nah, jadi jika di sini rekan-rekan susun akan menjadi 2/Pi. Nah, kemudian di sini nanti ini dikalikan positif ya. Di sini dikalikan negatif nanti. Berarti ketemu ini positif, ini negatif, ketemu negatif, nanti jadi positif ya. Menjadi X/M, di sini sin MX, ini plus ya jadinya ya, 1/M kuadrat cos MX. Nah, berbatas dari 0 sampai dengan Pi di sini. Kemudian kita akan substitusi di sini menjadi yang depan dulu 2/Pi, Pi/M sin MP. Ditambah dengan 1/M kuadrat cos MP ya. Kemudian di sini dikurangi dengan nolnya kita substitusi ya. 2/Pi, nah di sini 0 disubstitusi ke dalam X ini 0, tinggal di sini 1/M kuadrat, 0 disubstitusi ke sini cos 0, 1 ya. Nah, jadi di sini bisa rekan-rekan dapatkan, nah di sini cos MP ya, cos kelipatannya Pi selalu bernilai 0 ya. Jadi di sini hanya tinggal tersisa 2/Pi, kemudian 1/M kuadrat cos MP. Kemudian yang di sini min 2/Pi 1/M kuadrat. Nah, di sini bisa kita sederhanakan menjadi 2/Pi M kuadrat. Di sini cos MP dikurangi 1. Nah, kemudian kita ingat nilai cos MP ya. Cos MP itu nilainya antara min 1 dan 0. Min 1 jika M-nya ganjil atau 0 jika M-nya genap. Nah, dengan demikian ini juga kita bagi menjadi 2 kasus ya nanti. Di sini jika M-nya ganjil, di sini jika M-nya genap. Nah, jika M ganjil, maka di sini nilai cos-nya min 1. Jadi jika masuk ke sini menjadi min 1, min 1, min 2. Jadi min 4/M Pi kuadrat. Sedangkan jika M-nya genap, maka dia menjadi 0 ya. Jika M-nya genap, di sini 1 ya. Di sini 1, mohon maaf ya, ini 1. Jadi jika M-nya genap, di sini masuk 1, jadi 1 kurangi 1, 0 di sini. Nah, sehingga ini adalah rumus untuk AM-nya. Artinya AM hanya punya nilai untuk M yang ganjil. Nah, sekarang tinggal kita ekspansi deretnya di sini. Diperoleh di sini Fx itu tinggal rumusnya apa? A0/2 ya. Deret Fourier-nya di sini A0/2, A0-nya tadi ketemu Pi ya. Berarti Pi/2 ditambah sigma
M dari 1 sampai tak hingga. Nah, di sini karena hanya bersisa ganjil, berarti AM-nya jadi ini ya, 4 per ganjil, berarti 2M min 1 ya, Pi kuadrat. Oh, ini tadi salah ya kita ya. Di sini tadi, mohon maaf ya, ini berarti menjadi berapa? Min 4, kebalik ya kuadratnya, di sini Pi M kuadrat ya. Nah, sehingga jika kita substitusi ke sini, ini menjadi Pi, kemudian 2M min 1 kuadrat, karena hanya untuk yang ganjil saja. Nah, cos MPX per L berarti cos MX. M-nya berarti ganjil, 2M min 1X. Nah, ini bisa rekan-rekan sederhanakan menjadi Pi per 2 yang bisa kita keluarkan konstantanya ya. Untuk sigma itu berarti 4 per Pi-nya bisa keluar di sini. Sigma M-nya dari 1 sampai tak hingga seper 2M min 1 kuadrat cos 2M min 1X. Nah, jadi di sini untuk fungsi genap nanti deret Fourier-nya pasti hanya yang di sini, yang termuat hanya yang kosinusnya, sinusnya dia hilang. Nah, inilah kenapa dia nanti disebut sebagai deret kosinus Fourier. Itu untuk fungsi genap.